Oke, halo semuanya. Jadi project 7 ini yang kalian kerjakan minggu ini untuk dikumpulkan minggu depan itu adalah project terakhir kalian. Kalau tadi pertama-tama sudah dijelaskan tentang location, nah sekarang adalah tentang HPP-nya, harga pokok penjualan. Jadi setelah kalian sudah mengetahui semuanya ya dari project 1 sampai project yang terakhir sampai tadi menghitung location, menghitung kira-kira lokasi mana yang paling cocok, yang paling optimal berdasarkan beberapa faktor gitu ya. Nah, sekarang saatnya kita menentukan harganya, harga per unit yang harus kita jual itu berapa. Karena kan ceritanya kalian bikin produk, kalian menentukan mesin, kalian menentukan jumlah yang harus diproduksi, kalian menentukan luas lantai produksi dan lain sebagainya. Nah, sekarang berapa harga yang harus dijual supaya meskipun sudah melaksanakan project 1 sampai 7 yang location itu, kalian tetap bisa mendapatkan keuntungan dari harga penjualan per unit. Nah, yang pertama dalam menghitung HPP, kita akan mencari biaya manufacturing berapa, kemudian mencari biaya non manufacturing. Terus yang kedua biaya itu akan kita gabungkan menjadi harga pokok penjualan. Nah, di biaya manufacturing yang A, kita akan menghitung biaya bahan baku langsung. Di sini adalah tabelnya, ada komponen, bahan baku, biaya bahan baku, volume bahan baku, kebutuhan bahan baku, dan biaya per komponen. Sekarang kita lihat dulu untuk komponen dan bahan komponennya apa saja. Kita lihat dari modul halaman 6. Halaman 6 kita buka, nah yang ini ya. Jadi bahan baku kita masukkan MDF, multiplex, triplex gitu, kita masukkan ketiganya di sini. Bukan komponennya, ini nih komponennya yang kita masukkan. Jadi persegi panjang, pion ya sampai F ini kita masukkan ke sini. Lalu bahan bakunya apa saja itu kita pakai yang kolom yang ini. Kemudian untuk biaya bahan baku ini kalian harus cari di internet. Jadi misalkan ini ada MDF, multiplex dan triplex ya. Ini kalian cari masing-masing, misalnya carinya di website terpercaya ya, jangan yang jangan yang asal nyari aja, tapi misalkan bisa cari di Tokped, di mana lagi mungkin website perusahaan, kalian cari harganya per satuannya. Kalau di sini satuannya meter kubik, ya nanti kalian konversi biaya bahan bakunya ini per meter kubik kayak gitu. Nah, terus nanti setelah cari di internet, kalian masukkan linknya di sini di sebelah kanannya. Nah, berarti nanti untuk MDF harga dan link internetnya akan sama, multiplex dan triplex sendiri kayak gitu. Nanti di sini ada link-linknya gitu ya. Itu yang biaya bahan baku, kalian cari sendiri di internet. Kemudian volume bahan bakunya itu dapat dari ini. Volume bahan baku kan, berarti volumenya MDF, volumenya triplex dan volumenya multiplex. Ini kalian masukkan, jangan lupa diganti jadi meter lalu dikalikan. Jadi di sini sudah dalam bentuk volume. Lalu untuk kebutuhan bahan bakunya berarti yang ukuran per komponen ini. Ini cm jadikan ke meter kubik juga. Jadi ini dikalikan langsung. Jadi ya ini volumenya bahan bakunya, ini volume komponennya. Jadi kebutuhan bahan baku. Nah, lalu itu kita menghitung biaya per komponen supaya kita dapat tahu biaya per unit itu bahan bakunya berapa biayanya gitu. Caranya adalah kebutuhan bahan baku dibagi dengan volume bahan baku dikali dengan harga biaya bahan bakunya berapa. Itu kalian masukkan ke sini. Lalu nanti ini semua ditotal ke bawah lalu jadi 1A. Itu adalah total biaya bahan baku langsung per unit gitu. Terus sekarang yang B ini adalah bahan baku tambahan. Lihatnya di halaman 7. Halaman 7 itu ini bawahnya bahan tambahan, ini ada lem putih sampai kardus, masukkan semua ke sini yang bahan tambahan. Lalu untuk kebutuhannya juga di sini ini ya yang 0,3, 2, 0,1 itu adalah kebutuhannya. Nah, harga persatuannya itu kalian cari di internet. Jadi misalkan satuannya nih kaleng atau satuannya liter, itu ya udah tulis saja di sini nggak apa-apa. Pokoknya persatuan. Jadi satuan beda-beda nggak masalah. Nah, biaya tambahan karena kan kebutuhannya di sini juga satuannya sama. Jadi meskipun nanti kaleng lem putih dengan kertas gosok satuannya beda, yang ini kaleng yang ini lembar, tapi tetap
satuan kebutuhan dan satuan harganya itu sama. Jadi ketika dikalikan itu pasti akan masih sinkron gitu loh. Jadi biaya bahan tambahannya itu adalah kebutuhan dikalikan harga persatuan. Jadi misalnya harga kertas gosok per satu unit satu biji itu misalnya Rp1.000, ini butuhnya 2 biji, berarti ya ini 2 dikali 1.000, ininya 2.000. Ininya misalnya butuh 1 liter, ini harga per liternya berapa, nanti tinggal dikalikan hasilnya berapa. Nah, biaya ini ditotal jadi 1B, itu adalah total biaya bahan tambahan per unit. Linknya juga jangan lupa dicantumkan. Yang berikutnya adalah tenaga kerja. Tenaga kerja ini tenaga kerja langsung dulu, karena yang ini biaya manufaktur untuk bikin produk. Berarti tenaga kerjanya pun juga yang berhubungan langsung dengan produk. Jadi kalau misalnya staf keuangan, manajer keuangan, terus satpam, apalagi supir, terus staf-staf apalagi yang tidak berhubungan dengan produksi, ya nggak usah dimasukkan. Berarti yang termasuk tenaga kerja langsung adalah operator produksi. Nah, itu kalian sudah tahu jumlah tenaga kerjanya itu dari proyek-proyek sebelumnya. Kalian masukkan misalkan di sini 30, masukkan 30. Gaji per bulan misalkan mau pakai UMR saat ini, ya masukkanlah berapa. Lalu gaji per shift ini gaji per bulan dijadikan gaji per shift. Gimana caranya? Di modul sudah ada konversinya. Di modul nih ya, diasumsikan 1 tahun 12 bulan berarti 52 minggu, 1 minggu 5 hari kerja, bla 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 gini ya. Jadi kalian bisa cari harga per shift, gaji per shift. Jadi caranya tinggal gaji per bulan dikalikan 12, tinggal dibagi 520, karena kan jumlah shift dalam 1 tahun tuh 520. Ini ya udah dicari konversinya. Jadi misalkan nanti ketemu harganya adalah 1 juta misalkan kayak gini, berarti ini 1 juta per bulan dikalikan 12, karena dihitungnya per tahun kan, dibagi 520. Nah, ini nanti akan jadi gaji per shift kayak gitu caranya. Terus total gaji per shift itu artinya gaji per shift dikalikan dengan jumlah tenaga kerjanya. Jadi H dikali I, jadi total gaji per shift. Terus ini dijumlah hasilnya 1C. Tapi kalau ini cuma operator aja, ya wes ya cuma 1 aja. Berarti ini sama dengan atasnya. Jadi ini adalah total gaji seluruhnya per shift. Lalu untuk biaya overhead perusahaan, ini lihat halaman 15 ini ya. Biaya lain-lain 15, tapi cuma yang nomor 3 sampai 10, pajak dan asuransi. Material handling nggak usah dimasukkan karena material handling ada sendiri tabelnya yang ini. Jadi ini cuma 3 sampai 10 aja kalian masukkan. Pajak ini mengikuti pajak retribusi terhadap basic location. Jadi kalian kan tadi sudah cari location toh, dari project 7 yang awal-awal tadi sudah cari locationnya, nemunya location apa. Nah, misalkan kita ketemu location yang paling optimum itu misalkan Semarang. Nah, di sini lihat ada biaya pajak retribusi per tahun. Masukkanlah ini. Jadi, ini adalah biaya per tahun. Nah, tapi ini kan dimintanya per bulan. Berarti ini 219 bla 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 ini dibagi 12 gitu. Nah, terus untuk yang lainnya kayak air sampai administrasi ini kan sudah defaultnya udah biaya per bulan. Ya udah, ini langsung masukkan saja angka-angka ini di sini karena udah per bulan. Terus untuk asuransi ini satuannya per tahun dan ini adalah 10% dari total mesin dan peralatan produksi. Jadi nanti kalian bikin tabel satu lagi, ini mesin dan biayanya. Jadi misalkan kalian gunakan mesin circle, harganya misalnya 1.000, mesin ras harganya misalnya 2.000. Terus mesin apa lagi? Ya, terus kalian total ini total semuanya berapa, misalkan 3.000 ini totalnya. Nah, lalu untuk asuransinya, asuransi itu adalah 10%, berarti 0,1 dikalikan dengan total seluruhnya 300. Nah, berarti ini adalah biaya asuransi per tahun. Kalian masukkan ini. Nah, tapi ini kan per tahun, berarti masuk ke sini itu dibagi 12 gitu, jadi 25. Jadi ini biaya asuransi
per bulan. Nah, ini yang kalian masukkan ke tabel yang ini. Jadi untuk biaya asuransi beda ya cara ngitungnya. Nah, lalu untuk biaya per shift bagaimana? Ya berarti tinggal per bulan dikali 12. Jadi ini nanti kolom yang ini dikali 12 biar jadi per tahun dibagi 520 agar jadi per shift gitu caranya. Nih. Lalu untuk setiap biaya per shiftnya nanti kalian total jadi 1D. Jadi ini adalah total BOP per shift. Ini juga nanti total gaji seluruhnya per shift. Beda kalau yang tadi A dan B ini ya biaya bahan baku langsung dan biaya tambahan itu biayanya per unit. Tapi kalau ini per shift, ini juga per shift. Nah, lalu yang terakhir di biaya manufacturing adalah biaya material handling. Itu cuma ada dua aja, yaitu material handling dengan tenaga manusia dan dengan kereta dorong. Ini ya, manusia dan kereta dorong. Nah, berat per shiftnya itu pakai project 4-nya kita dari iterasi yang paling minimum. Itu masukkan berapa jawabannya iterasi minimumnya. Nah, lalu untuk proporsinya ini default ya, 40 dan 60 proporsinya. Lalu biayanya itu pakai ini. Kalau ini 10, yang ini 20, ya ini 10 dan 20. Lalu untuk total biaya per shiftnya berarti dikalikan semuanya gitu. Oke, dikalikan semua gitu ya. Setelah dikali semua ditotal jadi 1E. Nah, 1E ini berarti total biaya material handling per shift gitu. Jadi udah semua A sampai E sudah. Sekarang masuk ke yang biaya non manufacturing. Ini ada yang pertama biaya tenaga kerja tidak langsung. Ini berarti jumlah tenaga disesuaikan dengan jumlah tenaga kerja, karena kan jumlah tenaga kerja juga sempat dibutuhkan untuk proyek sebelumnya untuk menghitung personel requirement, bener ya. Nah, jadi ini kalian masukkan sesuai yang proyek lalu, kira-kira mau apa saja jabatannya dan jumlahnya berapa. Jadi misalkan kalian memasukkan direktur jumlahnya 1, terus manajer finance jumlahnya 1, manajer marketing, terus staff marketing dan lain sebagainya. Pokoknya tenaga kerja yang tidak berhubungan langsung dengan produk. Jadi manajer produksi itu juga termasuk sini karena dia kan nggak langsung menyentuh produk gitu loh ya, dan lain sebagainya, sampai cleaning service, supir itu masuk sini semua. Jumlahnya berapa kalian tentukan sendiri, gaji per bulannya juga tentukan sendiri. Lalu gaji per shift berarti sama kayak tadi caranya, gaji per bulan dikalikan 12 lalu dibagi 520, nah itu akan jadi gaji per shift. Total gaji per shift berarti gaji per shift ini dikalikan dengan jumlah karyawan. Misalnya pakai cleaning service misalnya 5 orang, berarti ya 5 dikalikan gaji per shift, jadi total gaji per shift. Lalu ini nanti ditotal semua jadinya 2A. 2A ini berarti total gaji keseluruhan per shift. Lalu biaya depresiasi. Ini kita pakai modul halaman 14. Nah, ini adalah daftar modal tidak bergerak perusahaan. Daftar modal tidak bergerak ini pasti akan mengalami depresiasi karena setelah misal 30 tahun, 10 tahun, dia itu nggak akan sebagus lagi pertama beli. Pasti mengalami penyusutan, penurunan karena pemakaian. Nah, itu yang mau kita cari biayanya berapa. Karena kita mau prepare dong biayanya berapa supaya jangan sampai ketika meja rapat ini kita udah pakai selama 5 tahun, ternyata terus setelah 5 tahun ada kerusakan ini dan itu gitu ya. Nah, itu kita kan perlu beli lagi nih. Nah, itu kita sudah punya biayanya dengan menyisihkan setiap tahun atau bukan setiap tahun, menyisihkannya dengan membebankan biaya tersebut ke biaya per unit. Makanya biaya depresiasi ini masuk ke biaya HPP. HPP kan harga pokok penjualan per unit. Jadi setiap penyusutan ini juga dijumlahkan ke HPP nanti, supaya nanti setiap konsumen yang beli produkku ini sudah membayar juga untuk biaya depresiasi. Jadi perusahaan nggak rugi-rugi amat gitu loh. Nah, itu cara ngitungnya dengan menggunakan depresiasi. Jadi pertama kalian masukkan dulu modal ini kalian masukkan ke variabel ini. Nah, tapi ini nggak semua dan bisa bertambah, tergantung dengan perusahaan kalian mau seperti apa. Misalkan nanti kalian nggak pakai mesin fotokopi, ngapain fotokopi, kayak sekarang semua teknologi canggih kayak gitu, misalnya nggak pakai fotokopi, ya wes gak usah dimasuk no. Tapi kalau misalnya ternyata ada barang lain yang nggak ada di sini, mau kalian tambahkan, ya masukkan saja, nggak apa-apa.
Cuma ya ini ada harganya ini nanti harus kalian cari sendiri di internet dan cantumkan linknya sama seperti tadi ya. Nah lalu jumlahnya juga kalian sesuaikan dengan layout. Jadi misalkan pakai meja dan kursi manajer, karena manajernya ada 10 ya wes iki berarti gak cuma 6, gak cuma berapa tapi masukkan 10 gitu ya. Harganya juga cari di internet. Total harga itu adalah jumlahnya berapa dikalikan harga persatuan. Jadi satuannya nggak cuma biji unit gitu, nggak cuma biji atau unit, karena di sini ada tanah, dan tanah di sini kalian lihat nggak ada umurnya. Dan di sini nilai sisanya 150%. Artinya dia meningkat setiap tahunnya. Ya karena memang harga tanah itu kan semakin meningkat, nggak mungkin tanah itu harganya turun. Jadi dia juga nggak ada umurnya. Jadi kalau aku beli tanah harga sekarang tuh berapa, nanti 10-20 tahun lagi pasti itu meningkat. Nah makanya dia persentasenya juga meningkat. Nah, di sini berarti persatuan per meter kubik satuannya. Jadi beda-beda, tanah harganya satuannya per meter ini ya. Basement juga per meter, bangunan satu lantai ke atas per meter, bangunan dua lantai per atas per meter, generator, unit dan lain sebagainya. Jadi kalau layout kalian nggak ada dua lantai, cuma satu lantai aja, ya berarti yang nomor 4 ini nggak pakai. Gitu. Terus generator juga kalau misalnya harga kalian pakai cuma satu ya masukkan satu. Kalau dua ya berarti 40 juta gitu ya. Umurnya menyesuaikan dengan ini, kalian copy paste saja umur ini. Lalu untuk nilai sisa tuh berarti harga yang aku dapat ketika aku menjual setelah sekian tahun. Jadi misalkan nih mobil box 10 tahun umurnya, berarti nilai sisa ini adalah harga mobil box setelah aku gunakan selama 10 tahun gitu. Berapa persentasenya, berapa nilainya, itu mengikuti persentase nilai sisa, ini 25%. Berarti kalau awal aku beli mobil box itu nih ya, misalnya harga persatuannya aku punya satu mobil box harganya 1000, terus total harganya berarti 1 dikalikan 1000, umurnya tadi berapa, 10 tahun, 1000, 1 juta misal gini ya. Terus nilai sisanya berarti persentasenya dia 25 ya, 25% berarti 0,25 dikalikan dengan harganya, total harganya. Nah ini 250.000, berarti 250.000 ini adalah harga yang aku dapatkan ketika aku menjual mobil box itu tadi setelah 10 tahun. Nah 250.000 ini bisa aku pakai lagi, aku nambahin sedikit uang, atau aku nambahin banyak uang gitu untuk beli mobil box yang baru gitu. Nah berarti ya, atau misalnya nggak beli gitu ya, lah berarti ini kan nilai sisa ini kan harga yang kita peroleh kembali setelah kita menjual mobil box selama 10 tahun tadi toh. Nah tapi kita kan ada selisih itu, kita ada kerugian tuh, karena awalnya kita beli harga 1 juta, lalu sekarang waktu dijual lagi harganya tinggal 250.000, berarti ada selisihnya, ada kerugian yang harus kita tanggung. Nah kerugian tadi yang harus kita bebankan ke produk. Nah caranya adalah kita hitung biaya per tahunnya berapa. Jadi dari kerugian itu atau selisih itu kita cari biaya per tahunnya berapa. Caranya ya ini, harga yang kita beli dikurangi dengan harga yang kita peroleh setelah kita jual, berarti M dikurangi N ini atau E44 dikurangi G44 ini adalah kerugian toh, selisihnya kan. Nah itu kita bagi dengan jumlah umurnya berapa, 10 tahun. Nah berarti kerugian yang kita tanggung per tahun adalah 75.000. Jadi per tahun kita harus menyisihkan uang 75.000. Nah kalau per shift berapa tuh? Berarti ini dibagi 520, karena kan satuannya udah tahun toh, 1 tahun 520 shift. Berarti biaya yang harus kita sisihkan per shift adalah 144,230. Nah nanti dari per shift ini menghasilkan berapa unit produk, misalkan menghasilkan 10 unit produk, 10 unit per shift misalnya gitu ya, berarti nanti ini dibagi 10. Nah berarti per produk kita harus membebankan 14 rupiah ini, sehingga nanti kalau ada penjualan produk ya kita punya penyisihan uang sebanyak 14 rupiah untuk mobil box kayak gitu.
Jadi gunanya kita menghitung depresiasi itu seperti itu. Dan cara menghitungnya kayak gitu tadi. Jadi nilai sisa itu berarti M dikalikan nilai sisa persentasenya berapa, lalu biaya per tahunnya itu adalah total harga yang waktu kita beli dikurangi dengan uangnya kita, habis itu dibagi dengan umur. Nah lalu ini akan dibagi 520 itu jadi biaya per shift, lalu kita totalkan ini jadi nilainya jadi 2B. Lalu setelah menemukan 2A dan 2B, jadi sekarang sudah ketemu semua ya biaya manufacturing dan non-manufacturing. Sekarang kita masukkan ke harga pokok penjualan, HPP-nya berapa. Berarti tadi ini kan yang A, ini yang B, C, D, E, ini 2A, 2B. Nah, untuk yang biaya bahan baku langsung dan biaya tambahan, kita langsung masukkan ke biaya per produk. Karena ini juga kita ngitungnya udah per unit kan, ini per unit, yang ini per unit, yang ini per shift, dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk yang 1A dan 1B langsung kita masukkan ke sini. Nah, untuk yang 1C, 1D, E, 2A, 2B kita masukkan ke yang biaya per shift. Nah, lalu untuk mencari biaya per produknya gimana caranya? Nah, itu kita bagi dengan jumlah produk dari project 2. Misalkan kalau jumlah produknya kalian misal 80 dari project 2, berarti nanti ini biaya produk di sini adalah 1C dibagi dengan 80. Ini 1C dibagi 80. Gitu. Nanti ini akan jadi biaya per produknya. Jadi untuk setiap biaya per shift dibagi dengan 80 itu akan menjadi biaya per produk kayak gitu. Nah, lalu untuk setiap biaya per produk ini ya, yang hijau dan yang kuning ini nanti di total akan menjadi hasil akhir. Jadi nanti ini adalah yang ini, lalu ditambah ini, pokoknya ini kita total semua dari biaya manufacturing dan biaya non manufacturing per produk atau per unit gitu ya. Nah lalu hasil akhirnya ini setelah kita total semua itu akan menjadi total HPP per unit. Jadi per unit kita bebankan berapa ke produk itu berdasarkan biaya manufacturing dan biaya non manufacturing. Ini adalah harga pokok penjualan gitu. Nah, jadi setelah mengerjakan yang project 7 sampai yang HPP ini artinya project kalian sudah selesai semua dari awal sampai terakhir. Silahkan diperhatikan untuk setiap revisi yang ada, terus dibetulkan project-project kalian. Kemudian mulai dipersiapkan juga laporan akhirnya. Jadi nanti di modul kerja itu kan yang di ULS itu modul kerja, kalian bisa lihat per bab itu minta isinya apa saja. Jadi per bab itu nggak mesti per project ya, karena ini projectnya tuh mengikuti bab di materi-materi di TLF setiap minggunya kalian masukkan ke situ. Jadi babnya bukan kalau misal tentang lingo project 5 kemarin ya, babnya bukan bab 5 lingo gitu, bukan, tapi kalian masukkan bab 5 facility location atau apa gitu. Itu masukkan di Word-nya, jangan lupa dibuat. Habis gitu ya dibaca-baca lagi modul kerjanya, itu ada mengenai portofolio, lalu mengenai presentasi. Kalian boleh persiapkan mulai dari sekarang sambil ditunggu info-info lebih lanjut. Oke, kalau gitu yang project 7 ini kalian kumpulkan Excel-nya saja, langsung digabung ya. Jadi banyak, ada sheet-nya ada banyak karena ini gabungan dari project dari location dan HPP-nya kayak gitu. Oke, terima kasih.